Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah saat pagi hari ini. Biarlah kita mau siapkan hati kita mau berfokus kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Lebih baik satu hari di pelatarannya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang
Mari kita akan bersama berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kemurahan yang boleh kami nikmati saat ini Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa lebih baik 1 hari kami berada di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah Tuhan, ini tidak menjadi sebuah pujian, namun boleh kami lakukan Tuhan. Kami boleh senantiasa ada di dalam pelataran-Mu ya Bapa, dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam perilaku kami. Sebentar kami akan menaikkan pujian kami. Biarlah Tuhan berkati melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan bertata di atas pujian kami. Tuhan mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian, baik dalam pelayanan worship leader, pelayanan singer, baik juga pelayanan aser musik, baik juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi. Dan terkhusus Tuhan, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus boleh melawat jemaat-Mu di tempat ini saat pagi ini. Dan kami boleh merasakan hadirat Allah di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita saat pagi hari ini? Puji Tuhan, kita mau berfokus kepada hadirat Tuhan, kita mau berikan pujian kita untuk Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirat yang bersukacita. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita baca di dalam Mazmur ya, ada banyak sekali kata bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan itu baik. Apapun kondisi kita mau tetap mensyukuri, kita mau tetap katakan bahwa Tuhan itu baik. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Aku wis ora rewel.
duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pujian ini saya sangat suka sekali bahwa pujian ini mengarahkan kita untuk selalu bersyukur apapun keadaan kita. Karena kita punya Yesus. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan, saya memberi kesempatan untuk pujian kur dari grup Maria. Saya persilahkan.
Tuhan Yesus memberkati pujian dari kaum wanita grup Maria. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita akan pujikan pengharapanku hanya Yesus saja. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya mengundang kembali untuk bangkit berdiri. Ku hidup karena percaya.
kita akan bersama-sama berdoa. Saya minta dengan hormat Ibu Evi untuk angkat di dalam doa dan mimbar kami serahkan kepada hambanya yang bertugas. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi kami ya Tuhan, dalam ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih, sebentar lagi kami akan menerima ya Tuhan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati, urapi kami ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Mari kita kembali sama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita melanjutkan pembahasan kita dalam Mazmur pasal 23. Dan kita akan masuk ayat yang kedua. Mazmur 23 ayat yang kedua kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal 23 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Slide berikutnya. Padang rumput dan air yang tenang adalah tempat yang tepat bagi kawanan domba yang digembalakan oleh seorang penggembala. Kita melihat latar belakang terlebih dahulu. Penggembala pasti tahu dengan persis kemana ia akan membawa kawanan domba penggembalaannya. Dan penggembala yang baik pasti akan membawa kawanan dombanya ke padang rumput yang hijau berikutnya dan ke air yang tenang dan jernih. Sebab itulah yang dibutuhkan bagi kawanan domba. Ya, penggembala di Israel sana pasti akan berusaha membawa kawanan dombanya ke tempat yang tepat, yaitu padang rumput yang berumput hijau. Sebab ada daerah-daerah padang rumput yang rumputnya tidak hijau, artinya tidak subur. Ya. Kawanan domba yang dibawa penggembala ke padang rumput yang berumput hijau dapat menikmati makanan yang melimpah dan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan semuanya tersedia dan tercukupi. Kita mau belajar terlebih dahulu tentang karakteristik domba, Bapak Ibu Saudara, karakteristik binatang domba. Secara naluri binatang, domba itu adalah binatang penakut. Itu domba. Ia akan sangat ketakutan bila berhadapan dengan air yang berarus deras. Mungkin kita bisa berkata, kayaknya semua binatang seperti itu. Kalau ada air yang deras, arusnya deras, binatang akan ketakutan. Tidak semua Bapak Ibu. Kalau saudara mempelajari karakteristik kuda Nil, ya kuda Nil, itu justru suka di air yang deras, di arus yang deras. Mereka akan tetap santai dan tenangnya untuk berenang. Tetapi karakteristik domba berbeda. Kalau domba melihat air itu arusnya deras, mereka akan mengalami ketakutan. Maka dari itu penggembala kawanan domba akan berusaha semaksimal mungkin
membawa dombanya ke air yang tenang. Air yang tidak berarus deras, air yang tenang. Dan kesukaan para domba itu adalah air yang tenang. Dan kita akan melihat geografis bangsa Israel ya. Pada masa perjanjian lama atau masa hidup Daud, sebab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, sekaligus dia juga berprofesi sebagai seorang gembala sebelum dia menjadi raja atas pemerintahan Israel dan Yehuda. Geografis bangsa Israel berada di daerah Timur Tengah. Saya tidak membahas apa yang terjadi sekarang ya. Adalah daerah yang cenderung bergurun pasir. Sangat kering udaranya dengan curah hujan yang relatif rendah. Dengan geografis yang seperti ini tentunya akan sulit untuk mendapatkan cakupan air dan menemukan padang rumput yang hijau. Namun berbeda dengan bangsa Israel, berbeda dengan negara Israel. Mari kita lihat keadaan geografis, keadaan daerah Israel berdasarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Ulangan 11 ayat yang ke-10 sampai 14. Ulangan pasal 11 ayat 10 sampai 14. Nanti kita akan pelajari bersama akan hal-hal ini. Ulangan 11 ayat 10 sampai 14. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ternyata Tuhan memberikan sebuah perbedaan geografis atau tanah bagi bangsa Israel. Kalau saudara melihat di internet, di Google, saudara akan menemukan bahwa bangsa Israel itu memiliki tata cara pengolahan air dan tata cara pipa-pipa air itu terbaik dunia. Dan Israel mendapatkan air yang melimpah dari Gunung Hermon, yang sampai sekarang diakui sebagai gunung dengan salju abadinya. Jadi salju yang kena sinar matahari mencair, dan disitulah bangsa Israel membuat saluran-saluran air, pipa-pipa irigasi, pipa-pipa saluran air untuk diteruskan kepada masyarakat. Saudara bisa cari di internet, sekarang saudara dapat dengan mudah menemukan hal itu. Tuhan berjanji bahwa negeri ini adalah negeri yang penuh dengan air. Berarti ada kesuburan di dalamnya. Ya. Bahkan Tuhan berjanji memberikan hujan awal dan hujan akhir. Mereka ketika menanam itu ditentukan, oh ini hujan awal. Dan ketika mau panen, Tuhan akan kirimkan hujan akhir untuk masa panen. Jadi semuanya itu subur.
Dan dalam perjanjian lama kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab yang percaya kepada Tuhan, sebagian besar mayoritas mereka adalah seorang penggembala. Abraham penggembala, Ishak penggembala, Yakub penggembala, Daud penggembala. Dan ini merupakan daerah yang subur, di mana mereka dapat menanam gandum atau menikmati tadi ayat yang ke-14, anggur dan minyakmu. Bahkan negeri yang berlimpah susu dan madunya. Disebut negeri yang bisa menghasilkan banyak susu, berarti ada banyak kawanan sapi. Nah, kawanan sapi tentunya perlu makanan rumput. Ya. Dan Tuhan genapi itu. Kemudian negeri yang berlimpah madu, di mana madu bisa dihasilkan dari tawon, dari lebah. Lebah perlu apa? Perlu bunga-bunga. Ya. Jadi sebuah negeri yang subur, Tuhan membuat perbedaan. Sekarang ayat pasal yang kedua, Mazmur pasal 23 ayat yang kedua, kita kembalikan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita sudah mengerti bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah gembala kita yang baik. Amin Bapak Ibu. Dia juga gembala agung kita, yang satu kali kelak Petrus katakan akan menjemput kita berkumpul bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Dan kita digambarkan sebagai kawanan domba Allah. Yesus gembala kita dan kita adalah kawanan dombanya. Ada 3 hal yang Tuhan kerjakan melalui Mazmur 23 ayat yang kedua. Yang pertama, membaringkan. Yang kedua, padang rumput hijau dan air yang tenang. Dan yang ketiga, membimbing. Tetapi pada pagi hari ini saya fokuskan dulu pada pembahasan yang pertama, tentang padang rumput dan air yang tenang. Di latar belakang tadi sudah saya katakan bahwa padang rumput dan air yang tenang adalah tempat yang tepat. Jadi pengertian yang pertama bahwa orang benar, next berikutnya, berada di tempat yang benar. Amin Bapak Ibu. Mungkin masih ragu, mari kita pelajari bersama-sama. Tuhan sebagai gembala kita tidak pernah salah menempatkan saya dan saudara di tempat sekarang ini. Di marketplace tempat kita masing-masing. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita pada keluarga ini. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di lingkungan ini. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di tempat kerja ini. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di sekolah ini, di lembaga pendidikan ini, ataupun dimanapun juga. Tuhan Yesus tahu tempat yang terbaik. Maka dari itu gembala kita Yesus Kristus akan membawa kita ke tempat yang benar. Ya. Kalau kita melihat ungkapan ini, orang benar di tempat yang benar, tidak secara langsung ditemukan di dalam Alkitab secara literal atau tertulis. Banyak istilah-istilah umum, kalau bahasa Inggrisnya apa? The man right, apa ya, in the right place gitu ya. Namun secara prinsip, ide tentang orang benar berada di tempat yang benar itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya, berikutnya Mas Wajum. Dan sering muncul dalam tema di Alkitab. Nah, mari kita lihat siapa orang benar itu. Dalam bahasa Ibrani,
orang benar ditulis dengan kata sadika. Sadika. Dan itu merujuk pada mereka yang hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Tuhan Gembala dan kawanan domba ini menunjukkan, merujuk pada suatu hubungan yang tidak terpisahkan. Gembala tidak akan pernah terpisahkan dengan domba, demikian pula sebaliknya. Orang benar di tempat yang benar itu merujuk pada mereka yang hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Artinya mereka taat, setia, dan berjalan dalam kebenarannya. Ini orang benar. Dan Tuhan mau kita seperti ini. Yesus adalah kebenaran itu. Ini harga mati. Harga mutlak yang tidak bisa ditawar. Dialah kebenaran itu. Dan kita adalah orang-orang yang telah terima kebenaran itu sehingga kita dibenarkan. Bukan karena kebaikan, bukan karena cakapnya kita, bisanya kita tidak. Dan setelah kita mendapatkan predikat orang benar, hendaklah kita hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan berjalan dalam kebenarannya. Next, berikutnya. Di tempat yang benar berarti di dalam kehendak Allah. Orang benar di tempat yang benar berarti dia berada dalam lingkupan kehendak Allah. Apapun yang kita lakukan harus berdasarkan kehendak Allah, kemauan Allah dan keinginan Allah. Di tempat yang benar berarti kita ada di posisi atau peran yang ditentukan oleh Allah. Jadi kalau saudara pernah menyaksikan sebuah drama terus ada seperti pita-pita atau tali-tali dengan gerakan tangan satu orang, kemudian ada pertunjukan. Jadi pelakunya ini disetir oleh pemimpinnya satu orang. Jadi peran saya di dunia ini, di tempat yang benar, posisi kita itu ditentukan oleh Allah. Kita mengikuti aturan Allah, kita mengikuti posisi yang Tuhan mau. Tuhan mau gerakkan kita kemana, Tuhan mau atur kemana, Tuhan mau pimpin kemana, kita ikut. Kemudian orang benar di tempat yang benar, dia selalu ada dalam komunitas yang memuliakan Allah. Komunitas yang memuliakan Allah. Mungkin kita bisa berpikir, loh komunitasku sekarang ini lebih banyak orang yang tidak percaya. Mungkin di tempat kerja kita, di sekolah kita, di lingkungan kita, kita minoritas, kita sedikit. Atau mungkin bisa jadi kita sendirian dalam keluarga itu sebagai orang-orang yang memuliakan Allah. Tetapi orang benar di tempat yang benar yang Tuhan taruh, dia tetap bisa menjadi komunitas walaupun sendirian yang memuliakan Allah. Yang tetap percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Tuhan sanggup bekerja dengan banyak orang ataupun sedikit orang. Dan ini penting, ini menggambarkan tentang persekutuan orang-orang percaya, persekutuan orang-orang beriman. Kita harus bersekutu dalam komunitas orang-orang yang memuliakan Allah. Contoh kita lihat Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia tidak mengikuti nasihat-nasihat
yang akan membawa kepada kecelakaan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya membela. Ya. Tidak membela atau tidak sepakat di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini orang benar di tempat yang benar. Dia akan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak ikut-ikutan. Orang lain mau berdosa silahkan, kita enggak. Khotbah pemuda remaja kemarin. Biarkan pemuda remaja yang lain berbuat dosa, melakukan dosa, kita enggak. Jadi enggak ada kesepakatan dengan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang pekerjaannya melakukan cemooh, hinaan, bulian, dan lain sebagainya. Nah ini berarti kita ada di komunitas yang benar. Mari kita lihat berikutnya. Tuhan bawa kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Apa maksudnya padang rumput yang hijau dan air yang tenang? Itu berbicara tentang ketetapan peraturan Tuhan, yaitu firman Allah, firman Tuhan. Firman Tuhan seperti padang rumput hijau yang di dalamnya makanan disediakan bagi orang percaya. Kita perlu makanan untuk jasmani kita. Kita perlu makanan untuk jiwa kita. Ya. Makanan jasmani sehari-hari kita makan supaya fisik kita kuat, fisik kita sehat untuk beraktivitas. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan pun juga perlu makanan. Mungkin kita perlu refreshing, jalan-jalan, kemana supaya pikiran ini stres dengan segala kesibukan yang ada, refreshing, stres. Bisa juga anak-anak yang bersekolah, aduh pikiranku melihat pelajaran, orang tua memberikan vitamin, nutrisi otak, penting. Roh kita pun juga perlu makanan. Seringkali kita hanya memberikan makanan untuk tubuh dan jiwa kita. Dan kita sering mengabaikan memberikan makanan roh kita. Minggu yang lalu firman Tuhan sudah jelas sekali, hari Kamis kemarin sudah jelas sekali firman Tuhan disampaikan. Supaya kita mencintai firman Allah, membaca, merenungkan firman Tuhan dalam keseharian hidup kita. Sebab dalam firman Allah itu ada makanan yang disediakan bagi orang percaya. Alkitab kita lengkap tentang persoalan-persoalan kehidupan manusia. Di situ ada banyak jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Firman hidup itu adalah makanan bagi manusia yang baru. Firman Allah, pujian, penyembahan, doa, itu makanan bagi roh kita. Dan Tuhan telah menyediakan padang rumput dan air yang tenang itu. Ini saudara. Mulai kita mau belajar untuk membaca, merenungkannya. Firman ini hidup, firman ini berkuasa. Satu kali kelak itu akan menghidupkan roh kita. Mari kita seimbangkan. Asupan untuk tubuh kita ada, asupan untuk jiwa kita ada, asupan untuk roh kita juga ada. Supaya kalau semuanya ini alami kekurangan, pasti mati. Pasti mati. Kalau kita kekurangan makan berhari-hari lamanya pasti kita akan meninggal dunia.
Beberapa hari yang lalu ada peristiwa di Ponorogo, ada keluarga yang merantau ke Jakarta. Ternyata masyarakat enggak tahu. Keluarga ini pamitan kepada masyarakat pergi semua ke Jakarta. Rumahnya dikunci dan semuanya. Pokoknya dikunci semua kosong. Masyarakat sekitar tidak tahu ternyata keluarga ini masih meninggalkan satu keluarganya yang maaf kata, yang mengalami kekurangan, mengalami cacat fisik dan cacat mental. Ditinggalkan begitu saja. Kemudian masyarakat sekitar mencium bau yang busuk dari rumah itu. Ternyata orang itu sudah meninggal. Saya melihat di Facebook rekan hamba Tuhan yang di Ponorogo yang dekat rumah ini. Kalau jiwa kita pun juga sama. Enggak kita berikan asupan, maka jiwa kita juga bisa mati. Bisa stres, maaf kata bisa gila. Kalau roh kita pun juga sama, tidak kita berikan asupan firman Allah dan Roh Kudus, kita akan mati secara rohani. Tuhan sudah sediakan itu. Firman Tuhan seperti padang rumput yang di dalamnya makanan disediakan bagi orang percaya. Kemudian berikutnya, firman itu seperti susu bagi bayi. Makanya bawa anak-anak saudara pergi sekolah minggu, pergi beribadah. Kadang-kala orang tua, wah masih kecil nggak ngerti apa-apa. Memang nggak ngerti apa-apa. Tapi setiap taburan firman itu tidak pernah sia-sia. Firman itu seperti susu bagi bayi. Firman itu juga seperti makanan keras bagi yang dewasa. Kalau kita yang sudah dewasa, yang sehat, apakah kita selalu makan bubur sumsum terus? Enggak. Pasti kita makan daging, makan sate, makanan yang keras, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Telo, sepe, pohung, dan lain sebagainya. Firman Allah demikian. Ada kalanya firman Allah berbentuk susu, biskuit. Tapi firman Tuhan kadangkala juga berisi makanan keras bagi dewasa, kerohanian kita. Firman Allah seperti padang rumput bagi domba, kita perlu. Yang tidak pernah tandus. Firman Allah enggak pernah kehabisan bahan, relevan. Tidak pernah kosong, selalu nyata. Selalu nyata firman Tuhan hari-hari ini digenapi. Untuk dimakan, selalu tersedia dan up to date mengikuti perkembangan zaman. Sebenarnya bukan mengikuti perkembangan zaman, zaman yang mengikuti perkembangan Alkitab. Saudara tahu WhatsApp? Ya, pakai WA semua Bapak Ibu? WhatsApp itu kalau diterjemahkan apa artinya? Apa Mbak Ria? Apa itu? Ya, apa itu? WhatsApp? Apa itu? Dan itu terinspirasi dari perkataan Yakub ketika pialanya hilang. Apa itu? Makanya penemunya orang Yahudi. Up to date. Hari-hari ini firman Allah up to date. Kamu akan mendengar deru perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kelaparan terjadi di mana-mana. Bencana alam di mana-mana. Itu firman Tuhan kita. Bapak Gembala hampir 1 bulan ini setiap doa pagi selalu berkata, waktu sangat dipersingkat. Sadarkah saudara seperti itu? Waktu ini sangat cepat sekali. Waktu saya potong rambut di Permanu, tukang potong rambutnya ngomong, mas sampean sadar enggak? Apa?
Waktu iki koyo cepet ya. Padahal tanggali ya podo, bulane ya podo, jame ya podo. Saya jawab, firman Allah sing kula yakini, Alkitab sing kula yakini Pak, sampun ngomong. Loh iya ta? Iya. Ya. Tidak pernah kering firman Allah. Dan itu sangat bergizi bagi iman kita. Ayo, Tuhan sudah bawa kita ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Kita nikmati firman Allah. Itu padang rumput, air yang tenang dan jernih itu adalah Yesus Sang Firman. Kata-kata pujian Ibu Maria tadi, dialah air kehidupan yang menyegarkan rasa haus kita, dahaga kita. Dan siapa yang minum dari air itu yang diperagakan oleh Mas Abed akan terpancar air kehidupan. Ya masih ingat tuh drama Natal? Mas Abed mengatakan, mari minum daripadaku, minum dari dia. Terpancar air-air kehidupan. Dan semua tersedia di Yesus, semua tersedia di firman Allah. Sekarang berikutnya pertanyaannya, apakah kita diberkati dengan berkat-berkat padang rumput yang berumput hijau, yang berupa ketetapan-ketetapan Allah? Jangan sampai kita terlewatkan berkat dari setiap firman Tuhan. Saudara dan saya sendiri yang bisa menjawab, apakah kita diberkati dengan berkat-berkat padang rumput yang berumput hijau, yang berupa ketetapan-ketetapan Allah? Dan ada pesan, jangan sampai kita terlewatkan berkat-berkat dari firman Tuhan. Yesus pun ketika melawan iblis, dia ucapkan firman, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan Allah. Relevan sekali, pas sekali. Kita hidup bukan dari roti jasmani saja, tapi kita hidup juga dari setiap firman yang diucapkan dari mulut Allah. Mari kita lihat contoh orang benar yang berada di tempat yang benar. 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat yang kedua. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat yang ketiga, maka takutlah ia. Lalu ia bangkit menyelamatkan dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Elia baru saja menang melawan 850 Nabi Baal. Tapi ketika dia menerima pesan dari seorang wanita yang bernama Aisabel. Ya, kalau saudara membaca kisah Isabel, itu memang bikin kita sebel. Kok ono uang model kayak begini? Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia pergi melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Dia berdoa kepada Tuhan, ayat-ayat berikutnya, cukuplah sekarang Tuhan, cabutlah nyawaku.
850 Nabi Baal dia menang, dia tenang. Tapi melawan Isabel dengan ancaman yang diberikan, Elia enggak tenang. Bahkan Elia minta Tuhan cabut nyawanya, minta mati. Jangan ya Bapak Ibu ya, sesetres apapun jangan minta mati atau bunuh diri. Elia minta mati. Kemudian apa yang terjadi dengan Elia ketika Elia stres dengan apa yang dihadapinya? Yang dia butuhkan hanya dua, tidur dan makan. Enggak ada terjemahan arti rohaninya. Enggak ada. Oh tidur, dia berdoa, enggak. Ketika dia pergi, lari saking penatnya, saking stresnya, fisiknya juga lelah, dia tertidur. Kemudian malaikat Tuhan membangunkannya. Bangun Elia, makan. Dilihat, ditoleh, oh ada makanan, dia makan. Setelah makan tidur lagi. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu lelah bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Jadi saudara mau terima apa enggak, kadangkala saat kita stres sumpek menghadapi masalah, makan dan tidur itu bisa menyelesaikannya. Enggak ada arti rohaninya, ini firman Tuhan, bukan, ini makanan jasmani. Dan malaikat berkata, tempatmu bukan di sini, kamu masih mau berjalan di gunung Horeb. Nah, mari kita lihat artinya. Tempat Elia bukan menghadapi Isabel. Nah, Isabel ini berbicara tentang lingkungan yang toksik, yang beracun, yang enggak benar. Penyimpangan sosial, penyimpangan etika dan moral. Tetapi tempat Elia yang harus dituju itu di gunung Allah. Di gunung Horeb, di mana Allah akan berbicara kepada dia. Ya. Artinya Tuhan mau mengalihkan fokus Elia, bukan menghadapi Isabel, bukan stres dengan Isabel, bukan stres dengan apa yang dia hadapi, tetapi ke gunung Allah mendengarkan perintah Allah dan apa yang harus dia lakukan. Jadi pelajarannya buat kita lebih fokuslah akan apa yang bisa kita raih. Daripada kita berurusan dengan hal-hal atau orang-orang yang membuang waktu, tenaga, energi. Dan tetap lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena orang benar di tempat yang benar. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, sepintar-pintarnya saya dan saudara menghindari lingkungan yang toksik, pasti kita tetap akan ada ketemu dengan toksik itu. Sudahlah, pasti ada. Tapi kita mau enggak? Kita toksik itu kan racun, kita terima racun. Atau kita ada sebagai penawar racun. Orang benar di tempat yang benar. Orang benar akan membawa kebenaran Allah bagi orang lain. Ya. Yesus berjalan di atas air. Kita lihat kisah ini ya Bapak Ibu. Yesus berkata, bertolaklah ke seberang, murid-murid. Tempatmu di seberang, aku tak sembahyang.
ada angin sakal. Mereka mendayung sekuat tenaga, perahunya enggak jalan. Angin sakal bukan hanya sekedar angin, tetapi menguakkan danau Galilea. Pasti juga ada angin, ada ombaknya juga. Murid-murid Yesus yang sebagian besar nelayan, ternyata enggak mampu mengatasi angin sakal dan gelombang yang besar. Yesus datang, tenang, jangan takut. Yesus menghentikan angin sakal dan firman Allah katakan saudara bisa membaca dalam Markus 6 ayat 45 sampai 52. Ketika semuanya tenang, Yesus naik perahu, tibalah mereka di seberang. Di tempat yang benar. Bukan di seberang A tempatmu, tetapi di seberang B. Tuhan pun juga demikian atas hidup saya dan saudara. Tuhan sudah menetapkan tujuan kita. Walaupun kita sampai ke tujuan itu harus melewati badai. Harus merangkak, tertatih-tatih. Berat perjalanannya. Koyok gak ono kemajuan sih. Begini terus. Harus berlinang air mata. Tetapi sepanjang engkau, saya dan saudara berjalan dengan Yesus. Bersama dengan gembala agung kita. Tempatmu di seberang. Walaupun kau harus melewati dan kau akan sampai ke sana. Mungkin dalam pekerjaan kita. Diperhadapkan dengan file-file, dokumen-dokumen. Mengurus ini, mengurus itu, belum lagi berhadapan dengan orang-orang yang menurut penilaian kita greget no. Aduh, belum masalah di rumah, belum masalah keuangan, belum masalah kesehatan. Tapi tujuan kita di seberang. Tuhan akan bawa ke sana. Yang penting jangan pernah mengandalkan kekuatan saya dan saudara sendiri. Murid-murid itu ahli dalam nelayan, banyak pengalaman menghadapi badai, namun ternyata enggak bisa. Seringkali kan kita berpikir, pengalamanku sudah banyak kok. Pasti bisalah menyelesaikan masalah ini. Ternyata belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah menetapkan goal kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kita pasti sampai di tempat yang benar yang Allah sediakan. Amsal 3 ayat 33. Kita baca bersama-sama. Amsal 3 ayat 33. Amsal 3 ayat 33. 1, 2, 3. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, perhatikan. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Ini loh, tempat kediaman orang benar itu penuh dengan berkat Tuhan. Orang benar di tempat yang benar. Orang benar mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Walaupun perjalanan hidup ini sulit dan berat, Tuhan tetap akan bawa kita ke padang rumput yang hijau dan air yang jernih. Makna teologis dari membawa ke padang rumput hijau dan air yang tenang dalam pengertian orang benar berada di tempat yang benar. Yang pertama, Tuhan menempatkan orang benar untuk menjadi garam dan terang dunia. Saudara diletakkan, ditempatkan Tuhan di lingkungan ini, di marketplace kita masing-masing. Tuhan mau kita jadi garam dan terang. Yang kedua, keberadaan kita mendatangkan damai, keadilan, dan kebenaran. Ternyata kehadiran kita itu dibutuhkan.
Karena kita bisa membawa damai, keadilan, dan kebenaran. Yang ketiga, penempatan kita bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari rencana Tuhan. Jadi sekarang kita berubah pola pikir kita. Kenapa sih Tuhan kok tempatkan aku di lingkungan seperti ini? Ada rencana Tuhan. Engkau bekerja di institusi A, B, C, D, E, F, G. Engkau ditempatkan di situ karena ada rencana Tuhan bagi kita. Bukan kebetulan. Dan bagian kesimpulan. Orang benar di tempat yang benar bukan hanya prinsip moral, tetapi juga manifestasi dari pimpinan Allah dalam hidup seseorang. Bukan hanya berdasarkan prinsip moral, orang dunia juga sama. Tetapi kita harus lebih mengerti bahwa ini manifestasi, penyataan, dan pernyataan dari pimpinan Allah dalam hidup kita, hidup seseorang. Ya. Hal ini mendorong kita untuk yang pertama, hidup dalam kebenaran Allah. Hiduplah di padang rumput yang hijau dan air yang tenang, kebenaran Allah. Yang kedua, percayalah bahwa Allah memimpin dan menuntun langkah-langkah orang benar. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Percaya, Tuhan tuntun kita, Tuhan arahkan kita, Tuhan pimpin langkah-langkah orang benar. Dan yang ketiga, mendorong kita untuk kita siap dipakai Allah di tempat dimanapun kita berada atau kita ditempatkan. Tuhan mau pakai hidup saya dan saudara. Jangan berpikir itu untuk si A, si B, si C, bukan. Semua Tuhan mau pakai dimanapun kita ditempatkan bagi kemuliaan-Nya. Orang benar di tempat yang benar. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, hati yang haus, hati yang lapar pada pagi hari ini akan dipuaskan, akan dikenyangkan. Engkau berada di tempat yang benar, bukan di tempat yang salah. Walaupun mungkin menurut penilaian kita ini tempat yang salah buat kita. Tapi di situ ada rencana Tuhan untuk kita melihat kebesaran karya Allah dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat, amin, rencana-Mu indah bagiku. Dia ada dalam setiap jalan hidup kita. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Kamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah. Tuhan sudah menyediakan rencana yang terindah bagi saya dan saudara. Oh Tuhan, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Jadikan dia segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian. Amin, amin, haleluya. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Terima kasih Tuhan, mengasihi-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kau Bapa yang mengasihi, Dia adalah gembala yang baik bagi saya dan saudara. Ya Bapa yang mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Dia pasti bawa kita di tempat yang tepat menurut pandangannya. Haleluya. Dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku, haleluya, haleluya. Oh,
kita bersyukur kepada Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau Gembala kami yang baik, yang memberkati kami, yang membawa kami di tempat yang diberkati Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita puji Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita akan masuk dalam doa. Ibu Kasih Hartati, angkat dalam doa. Ya Allahku, Bapa di surga, Bapa yang kusembah di dalam nama dan yang ku kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sudah banyak menerima, yaitu dari firman-Mu ya Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau membawaku kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Engkau adalah gembalaku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami sudah banyak menaikkan pujian syukur kehadirat Engkau. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati para hamba-Mu yang sudah melayani. Terutama dalam firman-Mu, Engkau memberkati ya Tuhan. Dalam firman-Mu ini Tuhan, kami semua sudah menerima, yaitu firman-Mu, menerima kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa Kau berikan dan memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa sembah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian dari hari ke hari. Ya, kita tampilkan dulu di slide-nya. Dari hari ke hari. Ya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan
selalu pegang erat tanganku. Haleluya, mari kita pujikan pujian ini. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu tak limpahkan bagiku. Sama-sama haleluya. Selamat kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, mari kita berdoa. Kami menyerahkan setiap persembahan yang kami kerjakan bersama pada pagi hari ini, baik persembahan pertama, kedua, 1/10 yang kami kerjakan bersama untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan balas berkat sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pengumuman gereja setelah ini latihan pujian grup Marta, Selasa doa pemuda remaja jam 6 sore, hari Rabu ibadah kaum pria jam 6 sore. Mari kaum pria boleh hadir beribadah bersama-sama. Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan dan jemaat, Sabtu pemuda remaja, Minggu pagi anak-anak sekolah minggu, dan Minggu siang depan ibadah raya memakai baju batik minggu yang terakhir. Ya, doakan kami hari Rabu sampai Jumat kami akan mengikuti Kids Camp di Sekolah Alkitab Batu. Juga perlu saya sampaikan untuk kegiatan Youth Camp Pemuda Remaja gereja kita, setiap peserta yang mengikuti dikenakan biaya Rp70.000, bisa mendaftarkan kepada saudari Vina yang ada. Bantu terus dalam doa supaya Tuhan cukupkan dan sediakan segala sesuatunya. Tuhan memberkati kehadiran kita bersama. Tuhan memberkati yang sudah melayani. Maju terus dan setia terus dalam Tuhan. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Angkat refnya, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang hati kami penuh ucapan syukur ya Tuhan Yesus Kristus atas kebenaran firman-Mu bisa membimbing kami. Kami rindu ke tempat air yang tenang, air yang jernih, di rumput yang segar, supaya kami pun boleh mendapatkan ketenangan. Walaupun yang seringkali letih, lesu, kelelahan, kami mau beristirahat dengan tenang dan kami boleh senantiasa berkarya atau yaitu beraktivitas pun dengan baik, agar seluruh jemaat-Mu bersama-sama pada siang ini diberkati lewat firman-Mu. Kehadiran kami pun bersama-sama pada siang hari ini diberkati oleh Tuhan. Sebentar berlatih pujian grup Marta,
dan selesainya kami meninggalkan tempat ini, kami pulang bersama-sama diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ke depan dalam aktivitas pekerjaan jemaat-Mu pun juga Tuhan senantiasa memberkati, mencukupkan rumah tangga, keluarga dan anak-anak kami semuanya dipelihara oleh Tuhan, dilindungi, disertai semua oleh Tuhan. Terima kasih keperluan kebutuhan seluruh jemaat-Mu, Tuhan yang sanggup menyediakan, mencukupkan semuanya ya Bapak, awal pertengahan sampai akhir ibadah Tuhan sudah pimpin dan Tuhan sudah memberkati kami bersama. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah bersama-sama membawa berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan sukacita, kemenangan, damai sejahtera. Bagian kami bersama siang ini Tuhan yang Kau sediakan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Kami pun juga orang-orang percaya mau diberkati seperti Engkau memberkati Bapak Abraham, dan kami memberkati semua dan seluruh jemaat yang sudah hadir siang ini. Kami bersama-sama sudah diberkati oleh Tuhan dan kami sudah berdoa mengakhiri ibadah siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati pada saudara. Selamat siang. Haleluya. Amin.